Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Jumat 16 September 2022, peringatan wajib Santo Cornelius, Paus dan Martir, serta Santo Siprianus, Uskup dan Martir, dalam pekan biasa ke-24, tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 8, ayat 1 sampai dengan 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil Lukas ini menggambarkan Tuhan Yesus memberikan pengajaran dengan berkeliling secara teratur di kota-kota dan di desa-desa. Ia ditemani oleh 12 rasul, beberapa wanita, dan orang-orang lain yang menolong untuk mencukupi kebutuhan rombongan Tuhan Yesus. Wanita-wanita ini telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan mengungkapkan rasa syukurnya dengan cara ini. Memang bukan hal yang lazim pada masa itu bagi seorang pengkhotbah berkeliling diikuti oleh para wanita. Hal ini merupakan suatu tanda dari keterbukaan dan perhatian Tuhan Yesus kepada semua orang tanpa terkecuali. Bahkan, Maria Magdalena dan Yohana merupakan 2 saksi pertama dari kebangkitan Kristus. Para wanita yang setia mengikuti Yesus hingga pasca kenaikannya ke surga turut memperoleh karunia Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta yang dinantikan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, terlepas dari gender manusia, Allah ingin melibatkan banyak orang dalam karya keselamatannya. Tuhan Yesus melayani semua golongan, gender, dan status sosial dalam masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, serta dari anak-anak hingga orang tua. Injil Kerajaan Allah memang harus diwartakan melampaui batas-batas manusia. Hari ini pun kita peringati Santo Cornelius dan Santo Siprianus yang karena pewartaan kasih Allah dan dalam nama Kristus, mereka memperoleh mahkota kemartiran. Salah satu bentuk syukur yang dapat kita lakukan atas karunia kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita ialah dengan melakukan penyangkalan diri dan memanggul salib. Maka, kita yang dipanggil sebagai murid Tuhan Yesus pun hendaknya senantiasa setia memanggul salib kehidupan hingga akhir hayat. Mengasihi Allah dengan sepenuh hati sekaligus dinyatakan dalam kasih kepada sesama manusia adalah kunci utama kita untuk mengikuti Kristus yang telah setia kepada kita, manusia yang hina. Semoga Roh Kudus menggerakkan hati banyak orang untuk mengikuti teladan kasih Kristus yang sehabis-habisnya bagi karya keselamatan Allah untuk manusia. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Yesus, Gembala yang pengasih, semoga jiwa kami dipulihkan, hati yang remuk redam dikuatkan, dan dosa kami dihapuskan. Maka, dampingilah kami, agar hati kami tetap terarah padamu,
Semoga kami semakin dijiwai rasa syukur atas kemurahan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santo Cornelius, Paus dan Martir yang hari ini kita peringati. Sepeninggal Paus Fabianus pada tahun 250, tahta suci mengalami kekosongan kepemimpinan. Masalah-masalah yang menyelimuti gereja terus saja meningkat. Akhirnya, pada 25 Maret 251, kekosongan itu terisi lagi oleh terpilihnya Cornelius sebagai paus. Cornelius lahir kira-kira pada awal abad ketiga di Roma. Ia adalah seorang imam yang saleh dan bijaksana. Namun, keterpilihannya sebagai paus tidak menyelesaikan semua masalah yang melanda gereja saat itu. Gereja terus saja dirongrong, baik dari luar maupun dari dalam. Pihak kekaisaran terus melancarkan aksi penganiayaan yang mengakibatkan banyak orang Kristen murtad. Dalam tubuh gereja sendiri, banyak imam, baik di Roma maupun di Afrika, bersikap keras terhadap orang-orang yang murtad itu. Di bawah kendali Novatianus, imam-imam itu mengajarkan bahwa tidak seorang pun yang telah menyangkal imannya dapat diterima kembali dalam persekutuan dengan gereja Kristus, kendati pun mereka membayarnya dengan sesal dan tobat yang mendalam, serta denda yang besar. Ajaran ini dimaksudkan untuk melindungi tata tertib gereja. Namun, secara tidak sadar, ajaran ini justru bertentangan dengan azas-azas Injil Kristus. Terhadap ajaran Novatianus, Paus Cornelius tidak segan-segan bertindak. Ia segera memanggil semua uskup untuk mengadakan konsili guna membahas ajaran dan sikap Novatianus dan kawan-kawan demi tegaknya kemurnian ajaran Injil suci. Semua uskup yang hadir dalam konsili itu mengutuk ajaran Novatianus dan mencapnya sebagai bid'ah. Hal itu didasarkan pada sikap Kristus sendiri yang datang bukan untuk memanggil orang-orang yang saleh, melainkan untuk memanggil orang-orang berdosa. Sepeninggal Kaisar Gaius Decius, keadaan gereja bertambah genting. Kaisar baru Gaius Fabius terus melanjutkan pengejaran terhadap umat Kristen. Atas perintahnya, Paus Cornelius ditangkap pada tahun 253 dan dibuang ke Civita Vecchia, sebelah utara kota Roma. Dari tempat pembuangannya, Cornelius tetap menyurati sahabatnya, Cyprianus, uskup Kartago, untuk meneguhkan hatinya dalam memimpin umat. Akhirnya, Cornelius meninggal dunia di tempat pembuangannya sebagai akibat dari penderitaan hebat yang dialaminya. Jenazahnya dibawa kembali ke Roma dan dimakamkan di pekuburan Santo Callistus.